一鋪打殘你啊！一定係同志，索子打得，八索安全。信你個老友。食大四喜，18羅漢。Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Andi yang mendatangi sekelompok preman. Andi menantang mereka semua bermain mahjong karena mereka telah menipu ibu-ibu dalam bermain mahjong. Permainan pun berjalan dengan cukup menegangkan. Meskipun para lawannya telah bermain curang, Andi mampu mengalahkan mereka semua. Keesokan paginya, Andi dibangunkan oleh seorang polisi wanita bernama Gigi yang akan menilangnya karena parkir sembarangan. Tetapi Andi tak memperdulikan polisi wanita itu karena ia mendapatkan telepon untuk bermain mahjong. Saat sedang mengisi bahan bakar, Andi menyempatkan dirinya untuk bermain mahjong terlebih dahulu. Ternyata polisi tadi terus mengikuti Andi kemanapun si Andi pergi. Andi bermain mahjong dengan para ibu-ibu dan permainan pun berlangsung dengan sangat seru. Sementara itu, Gigi telah meletakkan banyak kertas tilang di mobil Andi. Karena merasa mobil Andi sangat kotor, Cherry pun mencuci mobil tersebut. Mobil milik Andi pun telah menjadi sangat bersih. Sepertinya Andi dan Gigi saling mengenal. Selain ingin menilang Andi, Gigi juga memaksa untuk bermain mahjong satu ronde bersama dengan Andi. Awalnya Andi menolaknya. Namun karena ia kekurangan orang, Andi pun mengajak Gigi untuk ikut bersamanya. Ternyata Andi dan Gigi merupakan seorang kekasih. Gigi meminta Andi untuk segera menikahinya. Andi pun bersedia menikahi Gigi, asalkan ia bisa menang bermain mahjong melawannya. Mereka pun mulai bermain, dan di sana Gigi mulai bermain dengan serius. Awalnya Gigi bermain dengan lancar, tak ada kesulitan yang menghalanginya. Ia pun sempat mengira jika ia akan menang. Namun ternyata Andi memiliki nilai yang lebih besar. Gigi yang tak terima akan hal itu pun terlihat sangat marah dan sempat terjadi keributan di antara mereka berdua. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Tinlok membawa ibunya ke dokter. Sang dokter memberitahu jika ibunya mengalami penyakit Alzheimer atau lebih dikenal dengan penyakit pikun. Sepulang dari rumah sakit, Tin mengajak ibunya untuk bermain catur Tiongkok. Namun sang ibu malah memakannya. Melihat hal itu, Tin pun terpaksa mengumpulkan beberapa orang untuk bermain mahjong di sana. Sang ibu yang tak ikut bermain pun tak sengaja melihat foto Andi. Ternyata Andi merupakan salah satu anaknya. Sang ibu pun mencari nomor Andi. Setelah itu, ia langsung menghubunginya. Andi meminta sang ibu untuk mencari tahu di mana alamatnya saat ini. Sang ibu terus berjalan hingga akhirnya ia pun sampai tepat di samping Andi. Singkat cerita, Andi telah membawa ibunya. Mereka pun terlihat bermain mahjong bersama-sama. Andi berusaha mengembalikan ingatan ibunya dengan bermain mahjong karena mahjong adalah kegemaran ibunya. Tak lama setelah itu, Tin pun kembali. Ternyata Andi dan Ting saling tak akur karena Tin tak senang dengan kebiasaan Andi yang selalu berjudi.
Tin menceritakan kembali saat dulu orang-orang menyita rumah mereka. Hal ini pun kembali terjadi, namun kali ini dikarenakan ulah Tin sendiri. Singkat cerita, Andi pun membawa Tin dan ibunya untuk tinggal di rumahnya. Mereka semua terkejut melihat rumah yang Andi miliki sangatlah besar. Meskipun masih dalam keadaan tak mengingat siapa Andi, sang ibu sangat senang. Sang ibu tak tahu jika ia memang sedang bersama dengan putranya. Keesokan harinya, Tin pergi mencari pekerjaan. Ia ditawari untuk menjadi programmer pembuat game mahjong. Namun, karena Tin tak pandai dalam bermain mahjong, wanita bernama Cherry pun menyuruhnya untuk belajar dengan seorang master mahjong. Tin pun pergi ke suatu tempat. Sepertinya Cherry sedang merencanakan sesuatu untuk menipu si Tin. Di sana Tin dipaksa untuk bermain mahjong bersama dengan mereka. Meskipun Tin menolak untuk bermain, orang-orang itu terus aja memaksanya. Cherry pun menghampirinya dan mengatakan jika ia akan mencari orang lain untuk menggantikannya. Singkatnya, mereka pun mulai bermain dan ronde pertama dimulai. Karena Cherry dan yang lainnya bekerja sama, ia pun berusaha untuk memberitahu batu-batu yang Tin miliki. Meskipun mereka sudah bermain licik, dengan keberuntungannya Tin masih aja berhasil memenangkan permainan tersebut. Di ronde selanjutnya, Tin kembali lagi nih bermain. Meskipun Cherry sudah mencoba mengacaukan batu yang Tin miliki, ia masih dapat menang dalam permainan tersebut. Karena Tin terus menang, mereka pun membawanya untuk bertemu seorang bernama Ching yang dijuluki Master Mahjong. Ternyata Ching juga merupakan komplotan mereka. Louis yang memiliki keberuntungan luar biasa memaksa Ching dan rekan-rekannya untuk melakukan sebuah ritual. Namun di sana, Tin masih belum menyadari jika dirinya sedang ditipu. Meskipun keberuntungannya luar biasa, Tin yang tak mengerti apapun terus dibodohi dan ditipu oleh Ching dan kelompoknya. Semua uang yang Tin miliki pun hampir habis terkuras oleh mereka. Tin pun benar-benar dibuat bangkrut hingga tak menyisahkan apapun. Kemudian, Tin pun mencoba untuk meminta bantuan orang-orang agar ia dapat pulang ke rumahnya. Tin yang masih belum menyadari jika Cherry telah menipunya masih bersikap baik kepadanya. Ia lebih mengutamakan Cherry agar dapat pulang lebih dahulu. Cherry yang merasa bersalah pun kembali lagi menemui Tin dan memberikan sejumlah uang padanya agar ia bisa pulang ke rumah. Karena tak ada orang yang mau membantunya, Tin pun memutuskan pulang dengan berjalan kaki. Sementara itu, di rumahnya Andi didatangi oleh Gigi yang saat ini telah bekerja sebagai petugas pajak. Namun itu semua hanyalah alasan belaka. Karena sebenarnya Gigi datang ke sana hanya untuk menemui Andi yang merupakan kekasihnya. Andi memperkenalkan ibunya kepada Gigi. Sang ibu pun mengajak Gigi main mahjong bersama. Awalnya sang ibu terlihat menyambut baik Gigi dan mereka bermain dengan tenang. Namun ternyata sang ibu tak menyukai Gigi. Ia tak bakal setuju jika Andi berhubungan dengan Gigi. Karena hal itu, permainan menjadi cukup menegangkan. Karena Gigi memiliki temperamen yang buruk, ia pun mengamuk dan membanting meja mahjong di sana. Gigi berusaha membela diri dan mengatakan jika itu bukanlah perbuatannya. Andi tak mau mendengar penjelasan apapun. Gigi yang merasa bersalah pun pergi meninggalkan mereka. Tak lama Tin pun sampai di rumah. Ia langsung mengobrak-abrik meja mahjong yang ada di sana. Andi pun pergi mendatangi Ching untuk menuntut balas kekalahan Tin. Mereka pun langsung bermain mahjong. Andi melawan Ching dan rekan-rekannya seorang diri aja. Ching berusaha mengalahkan Andi dengan cara curang. Dan salah satu rekan Ching bertugas untuk melihat batu milik Andi dari belakang. Permainan pun berlangsung cukup menegangkan.
Meskipun Ching bermain dengan cara curang, Andi berusaha tetap tenang menghadapi mereka semua. 自摸開低留意，大四氣。 Dengan trik dan kemampuan Andi dalam bermain mahjong, akhirnya Andi pun berhasil mengalahkan Ching. Andi pun menang telak dalam permainan itu. 咁大間酒樓揾到 Andi mengambil semua uang dan barang milik Ching hingga tak menyisahkan apapun. 受人敬仰。 Saat Andi sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia diserang oleh Ching dan rekan-rekannya. Ching pun berusaha mengambil kembali semua barang dan uang yang Andi menangkan. Kemudian Cherry pun menemui mereka. Di sana Cherry meminta Ching mengembalikan uangnya Tin. Di saat Tin sedang mengerjakan sesuatu, Andi datang dan meminta maaf karena gagal merebut kembali uangnya. Ternyata Tin sedang menghitung segala pengeluaran selama tinggal bersama Andi. Namun Andi tak mempersalahkan hal itu karena mereka adalah saudara. Tak lama, tiba-tiba Cherry datang dengan keadaan babak belur. Ia meminta maaf dan ia bermaksud untuk mengembalikan uangnya Tin. Keesokan malamnya, Andi dan Tin terlihat bersama. Di sana, Tin meminta Andi menceritakan bagaimana ia bisa sukses seperti sekarang. Andi pun mulai menceritakan perjalanan hidupnya dan awal mula ia bertemu dengan Gigi. Gigilah yang merawatnya selama ini. Kesuksesan yang Andi dapat saat ini berkat campur tangan Gigi yang terus mensupportnya. Saat Tin telah tertidur, tiba-tiba sang ibu datang dan Andi pun melanjutkan ceritanya. Namun sang ibu pun malah ikut tertidur di sana. Besoknya Gigi kembali lagi datang ke rumah Andi. Ia datang dengan penampilan yang begitu menggoda. Namun Andi tak suka dengan penampilan Gigi yang saat ini. Setelah itu, Ching juga datang ke rumahnya Andi. Kedatangannya bermaksud untuk menjadi muridnya Andi. Andi pun mengajaknya untuk bermain mahjong bersama-sama. Singkat cerita, mereka pun mulai bermain. Di putaran pertama, sang ibu menjadi pemenangnya. Kali ini sang ibu pun bersikap baik kepada Gigi dan merestuinya untuk menjadi mantunya. Di putaran selanjutnya, Gigi dan Chin pun menang. Permainan pun terus berlanjut. Di putaran kali ini, Andi lebih unggul karena ia telah memiliki Heavenly Hand. Namun Andi tetap melanjutkan permainan karena ia ingin menang dengan 13 Orphans. Tak terasa waktu pun terus berjalan. Dan di akhir-akhir permainan, Andi pun berhasil menang. Melihat hal itu, Gigi pun menjadi kecewa karena Andi tak jadi untuk menikahinya. Karena kekecewaan yang begitu mendalam, Gigi pun mengutuk Andi dengan mengatakan jika Andi tak akan pernah menang lagi dalam permainan. Karena kejadian kemarin, Gigi pun mulai bergaul dengan Ching dan rekan-rekannya. Ching yang tampaknya menyukai Gigi melakukan segala hal yang membuat Gigi menjadi bahagia. Beberapa hari kemudian, Gigi dan Ching pun bekerja sama untuk menipu seseorang. Namun tiba-tiba Andi datang ke sana. Andi berusaha untuk menghentikan kecurangan yang sedang mereka lakukan. Setelah itu, Andi pun memutuskan untuk berjudi melawan mereka. Mereka pun mulai bermain. Andi terlihat begitu fokus dalam permainan kali ini. Beberapa putaran telah dimainkan dan tampaknya Andi cukup kesulitan menghadapi Ching. Melihat Andi terus kalah, Gigi pun menyuruhnya untuk berhenti bermain. Tetapi Andi tak mendengarkan Gigi. Ia masih saja terus melanjutkan permainan.
Pada akhirnya, Ching berhasil menang besar dan membuat Andi mengalami kekalahan telak. Malam harinya, beberapa petugas datang ke rumah Andi untuk menyita barang-barang miliknya. Di saat yang sama, Ching dan kelompoknya datang karena mereka berniat menyewa rumah yang ditempati Andi. Andi yang telah kalah besar pun kini tak mempunyai apa-apa lagi. Selain barang-barangnya disita oleh petugas, ia juga akan kehilangan rumahnya. Namun sebelum pergi, Andi mendapatkan sebuah surat, yang mana dalam surat itu ternyata ia berhasil mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah. Singkat cerita, Andi dan keluarganya pun telah tinggal di rumah subsidi itu. Meskipun kini tak mempunyai apa-apa lagi, Andi tak mengeluh. Sang ibu juga mencoba memberikan semangat kepada anak-anaknya. Untuk menyambung hidupnya, Andi bekerja sebagai supir taksi. Di saat Andi tengah bekerja, Gigi datang ke rumahnya Andi. Gigi berinisiatif untuk merapikan rumahnya tersebut. Di saat rumahnya telah rapi, tak lama kemudian Andi pun datang. Andi pun mencoba mengecek dan ternyata semua sampah dan kotoran malah semakin berantakan karena Gigi mengerjakannya dengan asal-asalan. Gigi ikut pergi bersama Andi dengan menggunakan taksinya. Di sana, Andi mencoba memberikan sedikit nasihat kepada Gigi. Gigi terlihat sangat bersedih. Karena sebenarnya ia melakukan itu semua hanya demi Andi. Andi mengatakan jika ia akan menikahi Gigi setelah Gigi berhasil merubah sikapnya menjadi lebih baik. Mendengar hal itu, Gigi pun menjadi senang. Ia meminta Andi untuk kembali bermain mahjong sebelum ia pergi. Andi bermain dan kali ini ia dibantu oleh Gigi. Karena keberuntungannya telah hilang, Andi pun kalah di putaran pertama. Di putaran selanjutnya, Andi pun mulai bermain dengan serius. Ia berhati-hati untuk membuang batunya. Namun, meskipun dalam permainan ini ia kalah, Andi dan Gigi terlihat bahagia. Gigi pun berpamitan pergi. Ia berjanji akan merubah dirinya agar nanti Andi mau menikah dengannya. Di saat Andi akan kembali bekerja, ia menemukan jimat keberuntungan di depan kaca mobilnya. Sesampainya Andi di rumah, ia pun mendapat kabar bahagia. Tin dan Cherry berhasil membuat game mahjong. Tim juga mengatakan jika investor juga akan mengadakan perlombaan mahjong. Mendengar hal itu, Andi pun berniat untuk mengikuti lomba tersebut. Singkat cerita, dan hari perlombaan pun telah tiba. Ching dan rekan-rekannya juga ikut menjadi peserta. Karena Ching sangat ingin merebut gelar pendekar mahjong dari Andi. Sebelum perlombaan dimulai, Gigi datang ke tempat itu dan kali ini Gigi telah bekerja sebagai seorang pramugari. Pertandingan pun akan segera dimulai. Dan peraturannya, pemain yang kalah akan gugur dan digantikan oleh pemain berikutnya. Dan Tin pun memulai pertandingan tersebut. Pertandingan pun berlangsung dengan sangat seru. Tak hanya Ching dan ayahnya yang ikut bertanding, ibu Andi pun juga ikut bertanding. Namun sang ibu dapat dikalahkan oleh Ching. Beberapa pemain pun telah gugur dalam pertandingan tersebut. Andi juga terlihat sedang bertanding dan tampaknya keberuntungan Andi telah kembali. Singkat cerita, setelah bertanding cukup lama, akhirnya 4 pemain terakhir pun telah ditentukan. Di putaran final kali ini, Andi akan melawan Ching dan rekan-rekannya. Tanpa membuang banyak waktu, permainannya pun dimulai. Andi bermain cukup tenang dan ia berusaha untuk menang dalam pertandingan kali ini. Dengan kemampuan dan taktik yang ia miliki, Andi memaksa Ching dan yang lainnya agar tak berhasil mendapatkan kemenangan mereka. Setelah bermain cukup lama, akhirnya Andi berhasil memenangkan ronde pertama. Pertandingan pun terus berlanjut. Di ronde kali ini, Andi terlihat bermain dengan sangat santai.
Kong. 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 Ia pun berhasil mengalahkan Ching dengan kemenangan besar. Semua orang pun bertepuk tangan memberi selamat kepada Andi. Andi pun berhasil mendapatkan hadiahnya dan di sana Gigi terlihat sangat senang karena Andi akan segera menikahinya. Namun tiba-tiba Ching yang tak terima kembali menantang Andi untuk bermain bersama dirinya. Andi pun menerima tantangan tersebut. Kali ini Andi hanya berduel melawan Ching. Andi mulai bermain dan sepertinya keberuntungan miliknya telah kembali. Namun tiba-tiba Andi memilih untuk tak melanjutkan permainannya dan memberikan tiket hadiah tadi kepada Ching. Andi pun memilih pergi untuk meninggalkannya. Setelah Ching memeriksa batu milik Andi mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Melihat hal itu, Ching pun menjadi sadar dan ia langsung berlari mengejar Andi dan memanggilnya guru. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa ya untuk terus dukung kita dengan cara di like, di share, dan pastinya di subscribe channel kita ya guys. Supaya kita lebih semangat lagi nih untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye.